Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak masih dalam mata pelajaran Biologi kelas 11 bab yang kedua tentang jaringan hewan. Di mana jaringan itu adalah sekumpulan bentuk dan struktur yang sama tetapi menjalankan tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yang kita bahas adalah jaringan epitel, di mana jaringan epitel ini ialah berfungsi sebagai pembatas dan melapisi organ dan membran di dalam tubuh. Baik, ciri-cirinya adalah yang pertama, sel-selnya mempunyai penyusun tersusun atas rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Sel-selnya penyusunnya tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Kemudian yang kedua, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa, tapi mengandung sel saraf, atau Bapak menyebutnya itu istilah yang namanya rasanodara. Ra yaitu rapat, sa mengandung saraf tetapi tidak mengandung darah, seperti itu ya. Rasanodara, rapat, mengandung saraf dan tidak mengandung darah. Kemudian yang ketiga, sel-sel memiliki daya regenerasi yang tinggi. Dan yang keempat, bentuk selnya bervariasi seperti berisi, bersudut banyak atau poligonal dan bahkan tidak. Baik, selanjutnya jaringan epitel berdasarkan letaknya. Yang pertama itu ada istilah yang namanya epidermis. Apa itu epidermis? Epidermis adalah epitel yang terletak pada bagian luar. Bagian luar tubuh. Dan yang kedua itu ada istilah yang namanya mesotelium, di mana epitelium ini yang membatasi permukaan organ tubuh. Selanjutnya nomor 3 itu ada yang namanya endotelium, yaitu di mana epitel atau epitelium yang membatasi organ bagian dalam. Dan yang terakhir itu ada istilah yang namanya lamina basalis, di mana lamina basalis ini adalah dia merupakan lapisan membran basal yang memisahkan epitelium dengan jaringan bawah. Nah, contohnya itu pada pada ini nih. Nah, ini Bacilla lamina adalah bagai lapisan membran basal yang memisahkan epitelium dengan jaringan bawah. Ini berdasarkan letaknya ada epidermis, kemudian mesotelium, endotelium, dan lamina basalis. Baik, selanjutnya ini Bapak ada kuis untuk pertemuan hari ini tentang jaringan epitel ya. Bagaimana pertanyaannya? Kita mengetahui fungsi jaringan epitel atau epitelium ada sebagai pelapis dan pembatas organ. Salah satunya adalah penghalang terjadinya cedera mekanis. Nih, yang ditanyakan bagaimana mekanisme atau penjelasan tentang cara pencegahan agar tidak terjadinya cedera mekanis pada jaringan epitel tubuh manusia. Nanti dikerjakan ya anak-anak, ditulis pada buku latihan. Baik, selanjutnya di mana epitel ini terdiri atas dua, ada yang namanya epitel sederhana dan epitel berlapis.
yang akan kita bahas adalah epitel sederhana. Di mana epitel ini memiliki beberapa bentuk, ada pipih, kubus, dengan silinder. Yang pertama itu pipih. Jadi dia pipih sederhana di sini adalah dia berlapis satu. Berarti hanya selapis nih. Hanya selapis. Oke, berarti pipih juga dia contohnya selapis. Di mana ciri-ciri ini yang pertama dia hanya memiliki satu lapisan atau lapisan saja. Dan yang kedua, ciri-cirinya adalah berbentuk pipih. Dan yang ketiga, inti sel berada di tengah. Jadi pipih hanya selapis ini, pipih terdiri atas satu lapisan saja dengan berbentuk pipih dan inti sel berada di tengah. Contohnya seperti yang ada di gambar ini nih, epitel pipih selapis. Kemudian di mana fungsinya itu ialah yang pertama sebagai proses namanya difusi. Yang kedua itu fungsinya sebagai namanya filtrasi. Penyaringan. Contohnya itu terdapat pada organ alveolus, kemudian pembuluh darah, dan namanya fluera. Nah, ini pipih selapis. Selanjutnya itu ada pipih sederhana atau selapis dari kubus. Di mana ciri-cirinya yaitu adalah ya jelas ya, dia hanya terdiri atas satu lapisan saja. Dan yang kedua itu berbentuk kubus. Dan yang terakhir dia inti selnya berada di tengah. Nah, ini dia epitel sederhana dari kubus atau hanya selapis. Berfungsi sebagai epitel kubus ini, dia bapak nyebutnya istilah pas. Apa itu pas? Yang pertama itu ada istilah proteksi. Dan yang kedua ada yang namanya absorpsi, dan yang ketiga ada yang namanya sekresi. Apa itu proteksi? Patrius pelindungan yang untuk melindungi organ. Fungsinya kemudian fungsi yang kedua adalah absorpsi. Apa itu absorpsi? Penyerapan. Penyerapan apa, Pak? Penyerapan sari-sari makanan yang akan berguna pada tubuh kita. Dan yang ketiga itu ada yang sekresi. Apa itu? Menghasilkan zat atau enzim dari epitelium, kelenjar, atau membran. Nah, ini fungsi dari epitel sederhana. Di mana contohnya ini dia ada pada yang namanya kelenjar ludah, selanjutnya kelenjar keringat, dan yang terakhir ada pada yang namanya ovarium. Ini contoh dan fungsi ciri-ciri dari epitel sederhana berbentuk kubus. Seperti contoh yang ada di sini. Baik, selanjutnya itu epitel sederhana berbentuk silindris. Di mana ciri-cirinya yang pertama adalah ya jelas ya, hanya satu lapisan saja. Kemudian yang kedua itu berbentuk silindris. Dan yang ketiga itu inti selnya dekat dengan dasar.
contohnya pada di contoh ini ya, epitel silindris selapis. Di mana epitel sederhana berbentuk silindris ini berfungsi sebagai sama ya, dia juga bersifat berfungsi sebagai pas. Apa pas tadi? Ya, sebagai yang pertama proteksi, kemudian absorpsi, dan ketiga adalah sekresi. Nah, tadi sama aja ya, penjelasan proteksi, absorpsi, dan sekresi. Kemudian contohnya di mana sih Pak? Oke, baik. Contohnya itu terdapat pada bagian dia pokoknya di daerah pencernaan ya, berarti dari lambung ke sampai dengan anus. Nah ini nih, berarti pada bagian pencernaan pasti terdapat yang namanya epitel sederhana berbentuk silindris. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam yang namanya epitel berlapis. Yang tadi kan epitel sederhana hanya selapis, nah ini berlapis-lapis. Ingat ya, bukan kue lapis. Dimana epitel berlapis ini mempunyai ciri-ciri, yaitu jelas ya, dia mempunyai banyak lapisan, kemudian berbentuk pipi dengan inti selnya berada di tengah, hampir sama. Yang membedakan itu dia hanya epitelnya berlapis saja. Kemudian fungsinya itu sebagai sama ya. Apa tadi fungsinya? Ya, ada difusi dan filtrasi penyaringan. Oke. Contohnya itu terdapat pada yang namanya esofagus. Esofagus. Dan contohnya itu terdapat pada yang namanya telapak kaki nih. Coba deh kalian lihat telapak kaki kalian nih. Telapak kaki itu bagian kulitnya sangat tebal. Nah, tebal itulah dia memiliki namanya epitel berlapis berbentuk pipi. Karena telapak kaki tebal yang mengandung banyaknya epitel berlapis. Contoh yang lain adalah terdapat pada yang namanya vagina. Contohnya itu fungsinya sebagai distribusi dan filtrasi. Oke, contohnya itu pada gambar ini ya. Nah, sedangkan yang berlapis itu banyak, kemudian inti selnya berada di tengah. Nah, kemudian lagi banyak lapisan, inti sel di tengah. Seperti itu ya, anak-anak. Baik, kita masuk ke dalam yang namanya epitel berlapis bentuk kubus. Di mana ciri-cirinya sama, jaringannya berlapis berbentuk kubus dengan yang namanya inti sel berada di tengah. Kemudian dia memiliki sebagai fungsinya. Nah, fungsinya hanya dia sebagai yang namanya sekresi. Sekresi apa? Mengeluarkan kelenjar atau zat-zat dalam tubuh. Contohnya itu terdapat pada kelenjar susu, kemudian selanjutnya ada yang namanya testis, ya kan? Untuk apa ya? Untuk penumbuhan namanya sperma. Dan selanjutnya ada yang namanya folikel. Apa itu folikel? Folikel adalah untuk menghasilkan yang namanya hormon atau enzim. Nah, ini dia fungsi dari epitel berlapis berbentuk kubus. Contohnya ada di gambar ini nih. Oke, baik, selanjutnya yang akan kita bahas itu epitel berbentuk silindris. Di mana yang ini silindris ini sebagai dia berfungsi sebagai yang namanya
proteksi dengan yang namanya sekresi. Nah, dia melindungi dan juga sebagai namanya pertukaran. Contohnya itu terdapat pada sistem pernapasan. Nah, di dalam sistem pernapasan itu banyak sekali yang namanya epitel berlapis berbentuk silindris seperti ini ya bentuknya. Dia intisnya berada di tengah, berbentuk silindris dan memiliki banyak lapisan epitel seperti itu. Baik, selanjutnya epitel berlapis berbentuk transisional. Nah, di mana epitel ini tersusun dari sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah. Nah, kenapa dia dapat berubah-ubah? Karena dia memiliki yang namanya kontraksi dengan relaksasi. Tuh, contoh jadi mengalami yang namanya tekanan dengan reganan. Contohnya itu dia terdapat pada tubuh kita. Yang pertama itu ada yang namanya kantung kemih. Nah, kantung atau kemih. Dan selanjutnya itu ada yang namanya uretra. Di mana uretra terletak di ginjal. Atau sebut juga istilah yang namanya rongga ginjal. Nah, ini dia contoh dari yang namanya epitel berlapis transisional. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang namanya macam-macam kelenjar epitelium. Yang pertama itu terdiri atas namanya kelenjar exocrine dan kelenjar dari endo. Berarti dia ada di luar dan endo pasti ada di dalam. Di mana exocrine ini adalah kelenjar yang menyalurkan sekretnya ke suatu permukaan tubuh. Contohnya itu pada namanya kelenjar ludah, kemudian kelenjar pankreas, dan yang terakhir adanya kelenjar lambung. Nah, sedangkan endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau pembuluh himfa. Contohnya ini ya, kelenjar yang namanya endo. Dan yang ini namanya exo. Endo itu berarti contohnya ini endokrin ini sebagai pembentuk yang namanya hormon atau enzim pada pembuluh darah. Dia menyalurkan langsung sekresi internal, yang ini sebutnya. Sedangkan yang exor ini sebagai namanya sekresi eksternal. Seperti itu anak-anak. Baik, mungkin sekian aja materi jaringan hewan tentang jaringan epitel. Kemudian selanjutnya akan kita bahas adalah jaringan ikat. Kemudian ada jaringan otot dengan alena saraf. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.